Maluku, kepulauan yang dulu menjadi pusat perhatian dunia karena rempah-rempahnya, cengkeh dan pala yang hanya bisa tumbuh di tanah ini. Namun, di balik aroma rempah yang harum, sejarah mencatat hadirnya salah satu warisan, yaitu Islam. Inilah kisah penyebaran Islam di Maluku, kisah dagang, dakwah, dan perjuangan. Sekitar abad ke-13 hingga ke-15, pelaut dan pedagang muslim dari Gujarat, Arab, Persia, hingga pesisir utara Jawa aktif dalam jaringan perdagangan internasional. Kapal-kapal mereka bersandar di pelabuhan-pelabuhan strategis, Ternate, Tidore, Bacan, hingga Ambon. Mereka tidak hanya membawa kain dan keramik, tapi juga membawa kitab suci. Islam berkembang melalui hubungan dagang yang harmonis. Para pedagang muslim menikah dengan wanita lokal, membentuk keluarga muslim, dan memperkenalkan ajaran Islam secara damai. Setelah pedagang membuka jalan, datanglah para ulama dan dai dari berbagai penjuru dunia Islam. Mereka berasal dari Hadramaut atau Yaman, Arab, Gujarat, Malaka, Gresik, hingga Makassar. Mereka tinggal di Maluku, mengajar anak-anak lokal, dan mendirikan masjid. Ulama seperti mereka memperkenalkan huruf Arab atau pegon, ilmu fikih, tasawuf, serta nilai-nilai moral Islam. Mereka menjadi penasehat kerajaan, guru para bangsawan, bahkan pemandu spiritual masyarakat. Salah satu tokoh ulama besar yang memengaruhi wilayah timur Indonesia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Walau lebih dikenal di Makassar dan Banten, ajarannya menyebar melalui jaringan tarekat dan hubungan antar pulau, termasuk ke Maluku. Oke, kita masuk ke segmen Kesultanan Ternate, dakwah dan Islamisasi. Nah, satu tonggak Islamisasi Maluku itu adalah Kesultanan Ternate. Raja Ternate pertama yang meluk Islam itu adalah Sultan Zainal Abidin yang naik tahta pada akhir abad ke-15. Nah, di sini itu juga belajar Islam dari ulama-ulama berasal dari Jawa dan Arab. Dari pembelajaran tersebut, dia itu membawa banyak perubahan sekali di kerajaannya. Dari ia mengubah sistem pemerintahan, mendirikan lembaga agama, dan juga mengirim pelajar ke luar negeri. Nah, istilahnya Islam ini sudah menjadi bagian dari struktur negara lagi. Seperti dalam hukum, mereka mengikuti hukum agama Islam. Pendidikan, mereka juga mengikuti pendidikan sesuai ajaran agama Islam dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di kerajaan tersebut. Di bawah Sultan Ba'abullah, Ternate bahkan menjadi kekuatan yang sangat besar di kawasan timur, menjalin hubungan dengan Sultan Aceh, Demak, bahkan Kesultanan Utsamaniyah dari Turki. Nah, kita akan masuk ke segmen Kesultanan Tidore, Spirit Islam dan Perlawanan. Di sini, selain Ternate, Tidore juga memainkan peran penting dalam penyebaran dan pertahanan Islam. Salah satu kerajaan yang juga menyebarkan Islam di Indonesia atau di Nusantara dengan sangat luas. Di sini, tokoh yang sangat terkenal dari kerajaan Tidore itu adalah Sultan Nuku, pahlawan nasional yang cerdas, saleh, dan juga revolusioner. Ia bukan juga hanya sultan, tapi juga seorang dai dan pemimpin spiritual. Ia menyatukan rakyat Tidore dan wilayah sekitarnya untuk melawan kolonialisme Belanda. Nah, semangatnya ini juga berasal dari ajaran Islam tentang keadilan, kedaulatan, dan kebebasan umat. Sultan Nuku juga menjaga kerjasama dengan ulama dan tokoh-tokoh muslim dari wilayah lain, membentuk koalisasi maritim melawan penjajah. Nah, itu sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini, saya akan melanjutkan untuk bagian 5, kolonialisme dan tantangan Islam. Mari kita bahas bersama saya, Renat. Datangnya bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda membawa tantangan besar bagi Islam di Maluku. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyebarkan agama Kristen
dan menguasai sumber daya rempah. Portugis membangun benteng dan menyebarkan misi Katolik. Dan juga Belanda laut VOC berusaha menguasai pelabuhan dan memecah belah kekuatan Islam lokal di Maluku. Namun, umat Islam tidak tinggal diam. Kesultanan Ternate dan Tidore tetap menjadi benteng perlawanan, baik melalui peperangan maupun melalui pendidikan Islam, terus berjalan diam-diam di belakang layar. Lalu, kita akan lanjut ke bagian 6, jaringan internasional dan solidaritas yang Muslim di Maluku, yang juga menjadi bagian akhir dari segmen kita pada video kali ini. Islam di Maluku bukan berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari jaringan besar dunia Islam, dari Nusantara hingga Timur Tengah. Hubungan diplomatik antara Ternate dan Tidore berjalan dengan lancar dengan Kesultanan Uthmaniyah, dan hubungan dagang dengan Gujarat atau India dan Hadramaut menunjukkan bahwa Islam di Maluku telah berkoneksi secara global. Ulama, kitab, dan ide-ide Islam terus masuk dari luar, memperkuat keyakinan dari identitas Muslim di Maluku. Solidaritas ini menjadi sumber kekuatan spiritual dan politik dalam menghadapi kolonialisme yang dilakukan oleh para bangsa Eropa. Nah, sekarang mari kita akhiri dari video kali ini. Hari ini, jejak Islam masih terasa kuat di Maluku. Masjid tua, tradisi keragaman, serta komunitas Muslim yang kuat menjadi saksi bisu sejarah panjang tersebut. Islam datang ke Maluku bukan dengan pedang, tetapi dengan perahu dagang dan hati yang tulus. Ia tumbuh, mengakar, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Maluku. Inilah kisah Islam di Tanah Rempah, kisah damai, dakwah, dan daya tahan umat. Sekian presentasi atau sebuah informasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.